Bab 3603. Cara menerobos ruang. Paman Yuan mengerutkan kening dan menjelaskan beberapa hal lagi, tetapi mereka bertiga mendengarnya dengan sedikit bingung dan tidak paham. Hal ini membuat Paman Yuan sangat tidak berdaya. Meskipun dia memiliki pengetahuan itu, tidak sesederhana itu untuk menjelaskan satu hal kepada semua orang. Melihat ini, Erik Kin tersenyum kecil. Aku beri contoh sederhana. Ruang yang diciptakan oleh kekuatan besar setara dengan formasi yang sangat kuat. Sebenarnya, jujur saja, tidak masalah memperlakukannya sebagai formasi. Dan sekarang kita terjebak di ruang pulau darah, itu setara dengan terjebak dalam formasi besar ini. Menurutmu, apa yang harus dilakukan untuk keluar dari jebakan ini? Cari pusat formasi. Atau hancurkan formasi dengan kekerasan, kata ketiganya sambil berpikir. Erik Kin mengangguk ketika dia melihat beberapa orang mengikuti ucapannya. Jika kamu ingin menghancurkan formasi secara paksa, menurutmu dari mana kamu harus mulai? Untuk menghindari ledakan atau serangan balik setelah formasi pecah, itu harus di tepi formasi. Gila, aku sudah mengerti. Ketika Paman Zhu mengatakan ini, dia memelototinya dan tiba-tiba menyadari. Ya, kalau kita mau keluar dari pulau darah itu sebenarnya ada dua arah. Yang pertama mendekati tepi formasi ini, lalu menghancurkannya. Metode ini yang paling langsung, tapi juga paling tidak aman, karena formasi bisa menyebabkan Reiki meledak dan kita juga di dalamnya. Masalah lain adalah metode bombardir, yang akan menyebabkan perhatian dari orang luar. Bagaimana dengan cara lain? Tanya Cindy. Beberapa orang juga mendengarkan dengan seksama. Meskipun mereka terjebak di pulau darah begitu lama, mereka benar-benar tidak tahu apa cara untuk melarikan diri pada dasarnya. Dan apa yang dikatakan Erik Kin dengan jelas menunjukkan inti dari keberadaan ruang pulau darah. Jika sudah mengetahui prinsipnya, tentu ada arah tertentu. Yang lainnya adalah menemukan inti pulau darah. Tempat sekecil ruang, sebesar daratan atau dunia, pasti ada inti aturannya. Misalnya, inti daratan Jiushu adalah aturan pergerakan langit, jadi saat kita berlatih, tidak mungkin melampaui aturan langit dan bumi. Aturan pergerakan langit memungkinkan kita menggunakan Reiki untuk memadatkan spiritualitas, sehingga ilmu sihir dapat terbentuk. Mengapa kita tidak bisa menghembuskan Reiki dan menjadi ilmu sihir? Karena tidak ada aturan seperti itu di dunia ini. Beberapa orang tersadar. Mereka mungkin tidak cukup tahu tentang tempat di ruang angkasa, tetapi mereka semua adalah kultivator fase penilaian dan mereka secara alami jelas tentang keberadaan aturan langit dan bumi. Bagaimana dengan pulau darah? Dunia belum terbentuk di sini, jadi tidak seperti daratan Jiushu. Pergerakan langit adalah keberadaan ilusi, tetapi tetap akan ada inti yang nyata, kata Erik Kin acuh tak acuh. Inti ini akan mengendalikan semuanya di sini, termasuk pembentukan dan penggunaan aturan. Bagaimana menurutmu? Garis-garis berdarah di tubuh kita, rantai darah itu. Itu benar. Mengapa di dunia luar, tidak ada tanda berwarna darah ini di tubuh kita dan kita tidak akan diikat dengan rantai, karena ini milik kekuatan khusus aturan di sini, yaitu, ujung rantai lain adalah inti dari pulau darah. Selain itu, Paman Yuan mengangguk kagum. Dia tidak menyela, karena Erik Kin mengatakan semuanya dengan benar, bahkan lebih jelas daripada yang dia katakan sendiri. Dan ini berasal dari mulut seorang kultivator muda satu penurunan, cukup membuktikan seberapa kuat Erik Kin memahami aturan langit dan bumi. Kami juga mengerti, jadi kita datang ke tepi ruang ini, yang sebenarnya adalah penyelidikan untuk melihat apakah kita dapat memecahkannya, karena metode ini adalah yang paling mudah.
Jika tidak, metode yang paling cocok adalah menemukan inti dari tempat ini. Itulah kebenarannya, kata Eric Kin. Kita benar-benar semakin dekat ke tepi kali ini. Sambil mengatakan itu, Eric Kin melambat. Sama seperti beberapa orang yang berkomunikasi, kekuatan tolakan di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Sekarang, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak maju. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tekanan ruang di sekitarnya, tetapi dalam kasus ini, itu seperti penghancuran paksa formasi dalam contoh Eric Kin, yang juga merupakan pilihan paling berbahaya. Namun, mengambil formasi sebagai contoh, itu hanya contoh Eric Kin. Jika ruang ini benar-benar tersusun dari pola formasi, itu akan lebih mudah. Teknik mata ajaib diaktifkan dan Eric Kin melayang tinggi di langit dan mulai mengamati segala sesuatu di atas. Sumber energi ruang karena praktik transisi alam semesta, Eric Kin juga terlibat. Namun kekuatan luar angkasa yang membelah dunia dan menembus kehampaan, adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para kultivator fase Mahayana. Misalnya, seorang kultivator di ranah fase penilaian hanya bisa memahami satu atau dua hal setelah mencapai 3 penurunan, tapi Eric Kin masih jauh dari ranah ini. Eric Kin dapat memahami beberapa aturan ruang sederhana, tetapi begitu sampai pada ruang padat dari ruang yang lengkap, itu benar-benar tidak mungkin. Ini bukan celah pencerahan, tapi keterbatasan alam kultivasi itu sendiri. Bahkan jika Eric Kin menggunakan benih pencerahan, tetap tidak ada cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, Eric Kin hampir tidak bisa mengamati di mana ada kelemahan di ruang atas dan bergerak ke arah yang menghemat sedikit usaha. Paman Yuan juga 2 kegagalan, tidak lebih kuat dari Eric Kin dalam pencapaian luar angkasa. Secara khusus, Reiki-nya tidak berani digunakan sembarangan, jadi dia hanya bisa membantu Eric Kin di sampingnya. Setelah terbang beberapa puluh kaki ke atas, kali ini beberapa orang benar-benar tidak dapat bergerak maju. Tapi di sini, sangat dekat dengan tepi ruang. Apakah kamu merasakannya? Sepertinya kita tidak jauh, tempat yang terlihat adalah dunia luar, kata Cindy. Iya, aku merasakannya. Pada saat ini, seolah-olah datang ke tepi penjara, beberapa orang sangat menginginkan kebebasan. Teman seiman Kin, seharusnya tidak ada cara untuk maju lagi, mengapa kita tidak kembali saja? Melihat Eric Kin masih menatap langit, Paman Yuan berbicara. Semakin dekat dengan batas 2 ruang, semakin kuat rasa tekanan dan semakin tinggi kepadatan aturan ruang. Dia juga dapat melihat bahwa ini adalah batas mereka. Paman Yuan, menurutmu jika dari luar ruang Pulau Darah, seperti apa tampaknya tempat asal kita nanti? Eric Kin tiba-tiba berkata. Ini mungkin harta karun, seperti permata tertentu, atau hanya sebuah dunia batin. Paman Yuan tercengang sejenak, lalu berkata, tidak, ruang di sini dan ukuran dunia luar, harusnya sama. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan bergumam. Sambil berdiri di sini, Eric Kin tiba-tiba teringat kulit telur dan kabut racun di bawah panggung berdarah. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di Pulau Darah. Aliansi Darah dengan tegas melindungi penjara bawah tanah ini, jika benar-benar seperti ruang permata atau ruang memurnikan obat sendiri, yang dapat dipindahkan atau disimpan sesuka hati, apakah masih membutuhkan penghalang kulit telur besar semacam itu? Apakah mereka dengan bodoh membungkus ruang itu? Ini menunjukkan bahwa dunia ini harusnya sebesar dunia luar dan bahkan, di mata kultivator aliansi darah, tempat ini adalah keberadaan yang mirip dengan sebuah kota. Jika ini masalahnya, artinya, jika orang di luar dapat melihat tempat ini,
mereka mungkin juga dapat melihat situasi di luar. Erikin menyipitkan matanya dan dark eye-nya bekerja hingga batasnya, dengan sepenuh tenaga melihat pemandangan di sekitarnya melalui kekosongan di atas. Penglihatan merembes keluar sedikit demi sedikit, dia terus melihat keluar melalui lapisan ruang. Bersambung.